Cak ya apa iki? Iya. Kene wis ngundang narasumber fashion wis. Fashion wis yo. Heeh, craft wis Kerah mari. wis. Terus kuliner wis mari. Terus iki sapa maneh iki sing ngarepe diundang rene iki? Iya. Coba sampean ndelok nang apa? Sopo ya kudu golek sing Nang inspirasi Instagram, banget Instagram. ya. Nang Instagram sampean ndelok. Kayak melirik duit ae. Oh iya, ya foto iki kudu ngono. Lah, iya. Wah, iki Cak. Wes. Oh, contoh wong iki Cak. Enggak, entuk judule. Judul Iya. Lutfia Indah Zulfa. Ah. Pilih tebar manfaat lewat oma inspirasi Loh, foto becak lewat dhewe. Ono inspirasi ini. Ya apa iki? Langsung 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 ngundang apa iki seragam ya? diserat ae. Kudu ngetokno kesaktian. Iya, Waduh. ditulis mana? Ro kabeh kanca-kanca. Apa, wis. Sobat inspirasi ro kabeh lah sakti Iya. ya. Orang-orang muncul. Iya. Sampai ngecos tenang. Iya. Waduh iki ro kabeh lah. Teman-teman UKM yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup fenomenal, Yang luar biasa. luar biasa. Anak muda yang berkreasi. Anak muda. kreatif. Wah, Kreatif, ya, bisa. menginspirasi. Iya. Amin. Tapi sebelumnya Cak, Ya, kita sapa dulu teman-teman yang melihat Warung Inspirasi ya, semuanya di seluruh Indonesia. Salam salam inspirasi. Sebelum kita mulai acaranya, Nah, mungkin bisa memperkenalkan oh diri. iya, karena saya kenalnya lewat Instagram. Iya. Oh iya ya, tahu dia tuh dari mana ya? Follow aja Mbak. Pokoknya yang kelihatan Mbaknya jadi hati follow ya. Oh. Tuh. Wah. Itu ya teman-teman ya. Ya oke, monggo Mbak. Silakan Mbak. Perkenalkan diri, namanya siapa? Mbak. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Salam kenal, Ya. Cak, Saya dengan Cak Rifki. Cak Rizky, Saya Irawan. Cak Setiawan, saya Ajil. Irawan ya. Azril. Ya. Karena yang saya lihat di Instagramnya adalah namanya Azril Asad. Nah, Sedangkan ada sebuah artikel, berita ini namanya Lutfia Indah Zulfa. Indah. Nah, Oh ya. jangan grogi lah Mas, Oh, biasa iya. aja. Saya kalau sama orang-orang cantik grogi teman-teman ya. Ini gimana ceritanya Mbak? Bisa ceritakan Iya. sedikit Pak teman-teman, kok di Instagramnya namanya Azril Azhara, ini namanya Lutfia Indah Zulfa. Oh iya, itu emang nama asli saya, Lutfia Indana Julfa. Kemudian seiring dengan kedewasaan saya tumbuh, saya bikin nama Azil Asjaro itu karena dulu punya cita-cita pengen jadi penulis. Oh, cita-cita. Jadi itu nama pena ceritanya. Dari kecil suka Iya. menulis berarti. Dan saya sekarang kan domisili Surabaya. Orang-orang Surabaya banyak kenalnya Azil, ya sudah. Oh, nah sebentar, Cak. Aslinya mana? Ya, Aslinya? asli Babat Lamongan. Tempat Lamongan. Tapi kalau ngomong Azil Asjaro, semua sosmed saya mulai dari Instagram, Facebook, YouTube semuanya Azil Asjaro. Dan Berarti- kalau cari di Google, itu satu-satunya nama yang muncul ya punya saya. Asli. Tepuk tangan dong. Oh, luar biasa. Baru kali ini sudah Baru tua. keren. Iya. Iya. Nah, teman bisa cek di Instagramnya di bawah Azril Azhara, kita share. Follow ya, follow ya. Oh, itu bisa follow. Itu banyak banget. Prestasinya luar biasa. Oke, Iya. bisa ceritakan soal Prestasi. siapa sosok Azril Azhara yang ada di tengah-tengah kita ini. Oh, saya perempuan biasa yang ingin belajar banyak hal. Intinya itu ya udah banyak lihat ya di Instagram itu Iya. memang banyak sekali, itu hanya saya anggap sebagai portofolio kegiatan saya. Jadi saya itu apa ya, punya prinsip jadi orang itu yang luas dan luas gitu. Luas dan luas. Luas dan luas, tahu?
Nah, itu. berpengetahuan luas Dan tapi luas. bersikap yang luas. Oh, gitu. pengetahuan yang luas, Jadi tapi mau mampu ngobrol dengan beradaptasi. siapa nyambung, mau beraktivitas dengan apa nyambung. Jadi nggak cuma satu orang. Jadi pengalaman sih yang dari awal itu. Kalau ngomong background asli, ya mungkin beda. Saya lokasinya di mana beda peran. oh gitu. Oh. Survive. Nah, ini. Nah, ini. Waktu di Babat itu sampai usia berapa sebelum pindah ke Surabaya? SMA saya sudah merantau di Kediri. Merantau ke Kediri. Iya, Itu sudah. Maksudnya merantau artinya saya udah pisah dengan keluarga. itu sekolah atau Sekolah sambil ikut di pesantren. pesantren Mm-mm. Kediri. Di Kediri. Terus itu tahun berapa? Itu tahun 2004 ya. 2004. Selama di Kediri itu ngapain aja? Di Kediri saya belajar. Belum berprofesi. Masih sekolah, Bapak. Atau kan suka menulis? Iya toh? Gimana sih? Orang sekolah itu profesi apa enggak sih? Nggak tahu. Enggak, maksudnya Saya gini. juga, ya. Sekolah sambil berprestasi. Ya, berprestasi, punya Mungkin profesi, betul ya. waktu ada kegiatan apa di sekolah, menulis, juara, Nah, apakah isi- seperti itu? Iya. Dari dulu waktu masa-masa SMA itu kan ya sama lah, kayak masa remajanya bapak-bapak dan om-om ini kan suka nyari jati diri gitu kan, masa pencarian. Jadi aku dulu gini mikirnya, saya kan perempuan gitu, jauh dari orang tua dan di Kediri juga nggak ada keluarga, jadi benar-benar sendiri gitu. Cuman saya itu punya rasa ingin tahu banyak, artinya rasa ingin tahu saya itu gede banget. Sehingga saya ketika pulang, sebelum saya lulus itu saya mikir, saya nanti pulangnya bawa apa sih, masa iya cuman bawa nilai rapot doang. Jadi aku pengen nyiptain sebuah karya yang sekiranya orang tua saya itu bisa bangga bahwa saya itu bisa gitu loh, jauh dari orang tua, meskipun dengan segala kebebasan yang saya diberikan ke saya bisa memberikan bukti bahwa saya punya tanggung jawab belajar, ini hasil saya. Nah, dari kelas 1 ya alhamdulillah saya diberikan banyak, saya bilang sebuah anugerah ya, punya banyak passion itunya. Dulu itu saya waktu SMA cita-cita pengen jadi musisi. Wih, musisi. Sama seperti Ya. saya, Musisi. Oh, ya, Musisi udah. yang gagal. Musisi yang tertunda. Iya, musisi yang tertunda. Habis ini kita keluarin album. Iya. Album. Terus. Iya, Oh iya, silakan. suka musik juga. Oh, ya, Ya, sedikit. ini pemusik semua. Iya. Seniman luar biasa. Pemusik gaek. Iya. Ya karena emang dulu aku suka banget main piano, main organ gitu, Oh. keyboard. Ini kebetulan kosong nih. Apa? Bagian organ. Oh, Oh iya, bisa lagu Di apa band aja? kita, di jamming kita kosong ya. Oh, iya, lagu apa ini? Lagu apa bisanya? Iya, bisa. Nanti bisa direkomendasikan. Nanti aja. Gimana kalau kita bertiga bikin band aja? Oh, Oh, iya. iya. Masuk. Masuk. Terus Oke, kembali. Setelah di sekolah di Kediri ke SMA ya, sama Pondok, lulus lanjutin kuliah. Iya. Sebelum kuliah ini saya dulu tuh ngejar banget di Jogja sebenarnya. Nggak ada kepikiran di Surabaya. Oh, ini kuliah Bahkan nggak berarti punya di- cita-cita hidup di Surabaya. Oh, Jogja di Pengen isi. Jogja banget karena aku dulu pengen, ya itu balik setelah lulus ternyata saya punya nama di bidang sastra. Padahal dulu pengen jadi musisi. Kelas 2 sempat ikut band juga, bikin band. Pokoknya apapun lomba kegiatan di sekolah itu saya selalu ikut. Mulai dari apapun lah pokoknya ikut, benar-benar aktif, nggak peduli itu tantangan kayak gimana, pokoknya saya harus gerak gitu. Sejauh apapun saya tetap tempuh, meskipun harus ngontel ke diri itu saya tempuh. Itu pengaruh enggak sama akademik? Bagi waktu aja, kita punya tanggung jawab. Jadi misalkan gini, sekolah punya ngasih tanggung jawab ke kita nih, jam sekian kamu harus belajar, sekian berarti ya kita pandai-pandai ngatur celahnya ada di jam berapa, itu kita manfaatkan. Intinya saya benar-benar nggak mau cuma diem aja. Ya. Terus pinginnya kan di kuliah di Jogja. Kenapa kok akhirnya Di Surabaya. pilihannya di Surabaya? nasib. Takdir. Nasib ini balik nasib. Saya harus tanya nasib Saya ini. juga tak tahu jawabannya. Jadinya orang kita ternyata. besok narasumbernya Ya nasib. mungkin gini kalau seandainya saya di Jogja, saya tidak akan bertemu dengan jenengan. Oh. Bukan itu. Saya pengen tahu kenapa kok berubah pikiran ke Surabaya? Apa yang membuat Nggak. Mbak Azrin ini pindah ke Surabaya? Takdir, memang beneran suratan takdir. Ada lagunya itu gimana Bisa sih? diceritakan nggak? Woi, aku ngelamar Jogja, keliru Surabaya, misalnya gitu. Ya, jadi
waktu lulus kebetulan saya punya relasi wartawan di Kediri. Bukan nulis, ya ikut wartawan majalah lokal Kediri. Nah, mereka kalau wartawan kan sering bertugas keluar kota. Ya prinsip anak muda kan gratis tapi dapat hal banyak gitu kan. Oke, jadi aku manfaatin relasi tuh wartawan waktu ke Jogja, aku ambil kesempatan kirain buat alasan biar dapat tugas ke sana, plus biar dapat izin orang tua untuk pergi ke Jogja. Habis ke Jogja, aku maunya ke UGM ngambil sastra, karena pengen jadi penulis kan. Kalau nggak sastra ya psikologi, karena aku suka ngamatin orang. Tapi karena bapakku nggak ngizinin, karena bapakku dulu bilangnya gini, nggak usah sekolah psikologi, kalau kuliah psikologi. Iya kalau kamu jadi bunyai, amin. Gue bilang. Aduh berat kan ya, kalau bunyai kan berat tuh. Ya, berat. Oh kamu kata bisa jadi nggak berat. Apa? Cari Pak Nyai. Digendong aja nggak berat. Cari Pak Kiai. Kalau cari Pak Kiai jadi bunyai. Terus saya masih banyak. setelah itu Nah terus di Surabaya kuliah. Nah ini itu perjalanannya panjang. Nah, kalau ambil jurusan Surabaya apa? intinya sipil. nah dari sastra ke sipil. Ini. Iya. Ya, Ini. kok bisa? SMA saya IPS loh. Oh kan? Kok bisa? Nah, Enggak, ini. maksud saya passionnya kan dia di sastra, pengen nulis. Kenapa kok tiba-tiba di Surabaya Sipil. masuk sipil? Iya kan? Teknik sipil. Iya. Nah lagi-lagi qadarullah. Apa ini? Oh, jadi Orang tua saya memang dulu tuh bapak saya tuh pengen saya jadi guru, biar ada yang bantu beliau untuk ngelola yayasan di rumah. kuliah di Surabaya di mana? Di UNESA. UNESA. Disebutin nggak? Universitas Negeri Surabaya. Surabaya, Oh negeri kan? Surabaya. Nggak apa-apa. Lebih terkenal pendidikannya tuh. Iya. Cuman saya itu kan nggak tahu apa itu. Nah, ya udah. Tahu nggak sih? Saya daftar apa itu dulu sekarang istilahnya SBMPTN ya? Ya. Seperti UMPT lah. yang Indonesia. itu cuma satu itu saya daftarnya itu mungkin malam ini sudah tutup, besok pagi kan saya apa istilahnya jalan tunuk-tunuk menghadap panitia daftar. Itu udah hari Itu jurusan apa daftar? Nah ngisi urak-uraknya di depan panitia. Konsulat panitia, ini mbaknya mau kuliah apa? Nggak tahu pak, galau dia curhat sama panitianya. Begitu nulis nama aku yang panjang lebar kali tinggi itu urak-uraknya udah. Jadinya saya dikasih kunci sama bapak gini, pokoknya harus guru. Kan kebetulan waktu itu IPC kan umum. Jadi kalau 2 guru 1 boleh dong yang lain. Tapi tetap 1-2 karena mokong ya mungkin 1-2 tetap tak ambil Jogja. Tinggal 1 ini UNESA itu guru apa gitu kan. Kalau masuk ke IPA bosen masa matematika 4 tahun gimana otak gue rasanya gitu kan. Bener nggak sih? Benar. 4 tahun fisika dan lain-lain akhirnya sama itu aja. Teknik apa arsitektur ya. Sipil itu apa? Gambar. Nah, saya suka gambar nih. Ya udah. Yang penting buat pengalihan, yang penting saya bisa kuliah gitu kan. Ya udah sekali itu ternyata waktu pengumuman nasional diterimanya di UNESA. Ketawa saya. Ya jadi kuliah ya dia. Tapi yang saya cari ini tadi sambil mendengarkan dia bercerita Cak Irawan, saya cari. Apa? Ini Azril luar biasa. Jadi yang tadi segi cerita, ya, segi ceritanya dari suka menulis sastra. Ya, saya searching juga di sini. Dia suka namanya puisi. Dia pernah di sini juga pernah menjadi mentor public speaking. Kan? Ini ada tadi saya Itu cari-cari. Karena dapat sekolah gratis. Tapi itu nanti dan tidak ada relasinya hubungannya sama teknik sipil. Loh ada. Oh, Ada dong. kan? Loh, kalau sebelum saya Nggak, ada. secara apa itu enggak ada. Secara umum mikirnya dari teknik sipil menjadi public speaking itu Iya. mungkin waktu kuliahnya Pak ngambil jurusan komunikasi. Iya. Mungkin itu ada. Loh, saya justru nggak tahu. Baru Sipil tahu kan sekarang ternyata berhubungan dengan pembangunan. Ya. harusnya ya. Sekarang gini, sebelum Sebelum semua diceritakan. Ya. Iya. Mungkin cara mana aja yang tanyain. Oh, ada satu ini. Apa? Hobinya apa? Nah, Nah itu. tulis. Hobi saya baca buku, Oh, baca buku. main musik, Main musik. terus
Udah itu yang utama sih. Menulis? Butik. Hah? Menulis. Enggak terlalu sih, hanya kalau tahu nggak sih aku suka nulis puisi itu dari mana cerita? Ini mungkin semua orang pasti ngalami. Oh. Mungkin Pernah dengar nggak ada quote begini, inspirasi terbaik itu ketika ada di kamar mandi, di toilet. bener ini. Bener nggak sih? Bener Bener nih. nggak sih? Quote Iya. inspirasi terbaik ada di kamar mandi. Pasti Saya di sering dong. kamar mandi sering banyak tit anyajul. Nah itu nggak boleh ya. Nanti ya di SD nggak boleh ya. Karena banyaknya anyatit gitu. Banyak yang seperti itu. Iya. Termasuk saya. Iya. Jadi gini beda. Cak. Iya. Jadi- Oh, berarti termasuk inspirasi. Iya kan warung dong. Oh udah. ya. Terus gimana? Iya, jadi gini, nah waktu mau lulus aku galau. Aku pulang nih jadi mau bikin karya apa yang bisa berwujud gitu. Iseng-iseng lewat depan toilet sekolah, ya kan? Wis. Biasanya depan toiletku, pas dulu sekolah depan toiletku tuh ada mading gitu loh, majalah dinding. Oh, gitu. Lah toilet sekolah saya itu bau. Makanya ketika saya lewat nggak mau masuk itu nggak dapat inspirasi kayak Iya. kayak Mbak ini Mbak Azul Beda, ini. zamannya beda. Toilet Oh, zaman kita beda ya? kan enggak ada mati. Adanya gayung. Tapi seneng saya zaman sekolah inspirasinya bukan di toilet. Apa tuh? Iya. Gimana? Di warung belakangnya sekolah jadinya bolos. Ketahuan ini. Terus gimana? Ya gimana Cak? Ya itu baca mading, habis itu ada lowongan diterima karya tulis berupa puisi atau apa gitu. Tuh, gue mikir kok menarik ini majalah apa nih? Lumayan ya, bisa nggak sih lolos nanti kalau udah dapat lumayan kan bisa buat hidup berapa bulan berapa minggu. Untuk hadiahnya uang. Ya kan Oh, karena duit. anak Duit. SMA jauh dari orang tua Oh, itu duit. kan sering Harus kere-kere lebih, di iya. pondok ya. Jangan sebutin yang itu. Iya. Iya, tapi kan saya kan nggak pernah minta dulu itu, mungkin enggak kecuali untuk biaya sekolah. Jadi ya tetap pikiran saya adalah bikin berkarya, nyoba kan. Habis itu aku kan pasti punya diary kan. Nggak punya. Kalau ya jujur. Nggak punya. Saya enggak punya. Lagi-lagi Bukan jarang. sekolahan saya bawa buku satu. Gitu. Ya bolpen di ini. Pulang sekolah Bukunya di fotokopi. sini. Fotokopi. Iya. Ini paling kalau naksir cewek pasti tulis surat cinta Oh, nggak toh. Oh, enggak pernah. Wah, bohong, bohong. Dan langsung Surat-suratan. Nah. zaman saya sudah telepon. Oh iya. Nah, zaman saya pakai koin. Telepon kaleng gitu ya. Telepon koin. kaleng gitu ya. Telepon koin. Tuh. Pakai koin. Ya, koinnya biasanya 100 kasih tali terus ditarik lagi. Mau bilang sayang habis. Oke, jadi kayak gitu gue nyoba salah satu tulisan di diariku, aku gubah jadi puisi, aku kirim, gue amplopin lewat pos dulu, nggak ada email gitu, jarang lewat pos, gue kirim, habis itu udah gue nggak Posnya mikir. pakai perangko. Iya, Oh, pakai perangko. setelah ngirim aku nggak mikir diterima atau enggak, wis bodo amat, yang penting aku udah nyoba. Setelah beberapa bulan gue ada panggilan, masuk koran, lu jadi artis. Perasaanku antara senang dan malu karena semua orang teman-teman pada Tahu datang ke semua. kelasku, iya kan. Terus ada salah satu guruku bilang gini, baru tahu saya anak IPS kok bisa nulis puisi ya, belajarnya dari mana kamu gitu. Diam aja. Belajarnya dari kamar mandi. Ini kan dia ngomong inspirasinya dari Itu kamar mandi. omongannya, Berarti ya, belajarnya inspirasi. di kamar mandi. Makanya inspirasi Oh. terbaik adalah dari kamar mandi. Kamar mandi. Oh, itu catat. Harus diingat itu ya. Teman-teman, kalau inspirasi ya. Ini dari pengalaman Mbak Asri yang luar biasa. Ada catatan terpenting yang harus digarisbawahi. Ingin mencari inspirasi, Masuk kamar masuk mandi. Mungkin nanti pembahasan yang berikutnya. Iya, Kita part dua. kita dapat inspirasi. Iya, kok bisa menjadi inspirasi? Apa yang Mungkin dilakukan karena- di kamar mandi?